Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik-baik, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang dahsyat dan hebat kiranya turun ke atas kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dalam beberapa hari ini. Bagaimana menjadi pemenang-pemenang. Penting sekali, saya ulangi, penting sekali agar kita menjadi pemenang-pemenang. Karena itu merupakan kehendak Tuhan agar kita bisa mengalahkan segala tantangan yang ada di sekitar kita dan menjadi pemenang-pemenang. Sangat baik sekali Bapak Ibu. Karena itulah kehendak Tuhan agar engkau menjadi pemenang-pemenang. Kita bersyukur karena kita melihat menjadi pemenang ini dialami oleh banyak orang. Jadi kita bisa melihat bahwa bukanlah sesuatu yang mustahil untuk menjadi pemenang. Kalau orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini bisa menjadi pemenang, dan kemudian kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang kita ketahui, kita kenal, juga menjadi pemenang-pemenang, maka tentu saja kita juga bisa menjadi pemenang-pemenang. Pemenang-pemenang. Dalam kitab Pengkhotbah berkata bahwa harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gading, tapi manusia mati dia meninggalkan nama yang harum. Kenapa nama yang harum? Karena dia telah menang. Menang akan segala situasi yang terjadi di sekitarnya. Dia menang. Dia telah membimbing banyak orang kepada Kristus. Dia telah menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Dia telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan pada akhirnya dia katakan, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Dan saatnya untuk aku kembali ke rumah Bapa di surga. Karena Bapa telah menyediakan suatu mahkota upah bagiku, yaitu mahkota kehidupan. Itulah pemenang-pemenang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini juga kita mengingat pendiri daripada Gereja Elim Kristen Indonesia, almarhum Bapak Pendeta Dr. Nathanael Mariapan. Pada hari ini merupakan ulang tahunnya. Ya, kita melihat bagaimana kelahiran hamba Tuhan ini memberikan dampak bagi dunia ini. Khususnya pelayanan-pelayanan yang dilakukannya kepada orang-orang Tamil. Menjangkau orang-orang Tamil. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Menghadapi semua situasi dan tantangan. Pernah dilaporkan ke Laksus karena sesuatu yang tidak diperbuatnya, tuduhan-tuduhan. Tetapi puji Tuhan, semua itu bisa dilewati. Dan pada akhirnya kita bisa melihat ada satu bukti nyata yang ditinggalkan beliau sebagai hasil pekerjaannya selama dia ada di muka bumi ini. Akhirnya dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dan aku pergi ke rumah Bapa di surga. Ada waktunya yang lahir, ada waktunya meninggal. Itu sebabnya kita harus menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kita ini. Supaya kita bisa meninggalkan suatu kenangan. Bukan hanya sekedar kenangan, tapi bukti-bukti kemenangan kita. Sehingga suatu hari anak-anak dan cucu-cucu kita akan dengan bangga menceritakan kemenangan-kemenangan kita. Kemenangan-kemenangan kita. Kemarin saya sudah menceritakan kepada saudara bagaimana Tuhan mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, baik itu jemaat yang ada di Efesus maupun kepada jemaat yang ada di Smyrna, kepada jemaat yang ada di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia.
Tuhan ingatkan di Laodikia, Tuhan ingatkan 7 jemaat. Bagaimana di setiap akhir firman yang disampaikan kepada mereka, Tuhan katakan, biarlah mereka menjadi pemenang-pemenang. Barang siapa menang, dia akan kuberikan hadiah, upah. Barang siapa menang. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk menang dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan sampaikan kepada dalam kitab Wahyu ini, itu ketika Nabi Yohanes, Rasul Yohanes, murid Yesus, berada di dalam pengasingannya di Pulau Patmos. Bagaimana Roh Kudus menyuruh ini disampaikan kepada mereka, kepada para jemaat-jemaat yang ada. Sampaikan ini, bahwa inilah perintah Tuhan. Sehingga hal ini dituliskan, sehingga ini juga bisa mengingatkan kita. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa kita ambil dan kita bisa menang dalam menghadapi masalah yang sama. Hari ini saya akan membahas jemaat yang pertama, yaitu jemaat yang ada di Efesus. Saya akan bacakan Wahyu pasal yang kedua. Firman Tuhan kepada jemaat yang ada di kitab Efesus. Mulai dari ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang kedua kitab Wahyu. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah melupakan segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita tunjukkan kepada Dia, yang pernah kita jalani dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan memulai dengan memuji jemaat yang ada di Efesus. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payamu, ketekunanmu. Tuhan mengingat bagaimana jerih payamu. Tuhan mengingat bagaimana ketekunanmu. Dan Tuhan lihat segala pekerjaanmu. Bagaimana engkau telah dengan setia melayani Tuhan. Bahkan engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya adalah seorang pendusta. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah, kata firman Tuhan. Tuhan puji mereka dengan luar biasa. Tuhan tidak pernah lupa kebaikan-kebaikan yang pernah kita tunjukkan kepada Dia. Tuhan mengingat engkau, Tuhan mengingat jerih payamu. Tetapi kemudian Tuhan tidak hanya tertarik kepada hidup masa lalumu, tetapi Tuhan juga tertarik kepada kehidupanmu hari ini. Karena penting sekali
untuk mengingatkan kehidupanmu pada hari ini, karena inilah yang akan menentukan kehidupanmu di masa depan. Kehidupanmu pada hari ini akan menentukan perjalananmu kepada masa depan. Tuhan katakan, engkau sudah luar biasa, engkau sudah begitu baik pekerjaanmu, engkau begitu setia. Tapi ayat yang keempat Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah. Perjalananmu hari ini di mana? Sangat penting engkau menyadari kehidupanmu pada hari ini. Emangnya apa sih yang telah dilakukan oleh jemaat Efesus ini? Penting kita memahami. Untuk itu mari kita lihat kepada Efesus. Saudara nanti bisa mempelajarinya dengan membaca mulai dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Saya akan mulai dari pasal 4 ayat yang ke-17. Manusia baru. Ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pengertian, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Inilah yang terjadi kepada mereka. Mereka telah memulai perjalanan iman mereka dengan baik. Tetapi pergaulan yang buruk di sekitar mereka mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga mereka kembali kepada kehidupan mereka yang semula. Jalan hidup mereka yang semula. Mereka sudah menjadi serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Apa kebodohan yang ada dalam diri mereka? Selanjutnya Paulus ingatkan mereka ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Paulus membandingkan mereka kembali, ingat, engkau telah mengenal Kristus, jangan lagi kau hidup sama seperti mereka yang hanya mengikuti hawa nafsu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa Rasul Paulus harus mengingatkan ini semua? Karena mereka sudah kembali hidup dalam segala perbuatan-perbuatan itu. Yang dulunya bertobat dari mencuri, sekarang kembali lagi kepada mencuri. Hidup dalam penipuan, dusta, dalam hawa nafsu, perzinahan. Hidup dalam perkataan-perkataan yang kotor. Karena mereka merasa sudah biasa untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Mereka hidup berada bersama-sama dengan orang-orang dunia, sehingga ketika orang-orang dunia mengucapkan itu, mereka juga ikut mengucapkan itu. Karena bagi mereka, biasanya orang memaki, biasanya keluar makian. Itulah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Sehingga Paulus harus ingatkan mereka, hati-hati, hati-hati. Ayat 8 pasal yang kelima, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Paulus harus mengingatkan semua ini kembali kepada mereka. Karena ini yang Tuhan melihat dari kehidupan mereka. Mereka sudah memulai dengan baik. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Tetapi kemudian mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Mereka hanya datang beribadah ketika mereka mau punya pembicara-pembicara yang favorit. Oh si Anu. Hanya mendengarkan khotbah ini dan khotbah itu. Paulus harus mengingatkan mereka. Kalian sudah menjadi serupa dengan dunia. Dan Tuhan ingatkan mereka, hati-hati. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Kalian sudah memulai dengan baik. Sayang sekali kalau kemudian hidup kalian pada hari ini jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah.
Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberikan mahkota kehidupan. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Artinya apa? Tuhan berikan satu kehidupan, tidak kebinasaan kepada mereka. Selagi ada waktu, bertobatlah. Mari kalahkan hawa nafsu itu. Kalahkan semua kebiasaan-kebiasaan dan jadilah pemenang-pemenang. Tuhan ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus itu, jadilah kalian pemenang-pemenang, jadilah kalian pemenang-pemenang. Dan hari ini peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus itu dicatatkan dalam Alkitab ini untuk mengingatkan kita hal yang sama. Karena kita hidup di zaman yang sama seperti mereka hidup. Pergunakan hari-hari kita itu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kamu ada di dalam dunia, tetapi kamu tidak serupa dengan dunia. Bertumbuhlah, berubahlah. Tuhan mulai berbicara kepada mereka. Dan Tuhan juga berbicara kepada saudara pada hari ini. Tuhan mau engkau menjadi pemenang-pemenang. Jadi kalau engkau pada hari ini telah meninggalkan kasihmu yang semula, dan bahkan sudah menjadi serupa seperti dunia, hidup di dalam kehidupan apa yang kita baca di Efesus tadi, maka Tuhan sedang mengingatkan kau, hati-hati. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Bertobatlah dan hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur pada hari ini karena Engkau beri peringatan kepada kami dari firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami yang menerangi jalan-jalan kami. Sama seperti Engkau mengingatkan jemaat Efesus, pada hari ini juga Engkau mengingatkan kami, karena Engkau mau supaya kami menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Tolong kami untuk menjadi pemenang-pemenang. Bantu kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Diberkatilah mereka sepanjang hari ini. Ketika mereka berubah, bertobat, mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan mulai kembali kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan memulihkan segala keadaan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat, stay safe, dan ketahuilah Yesus mengasihi Anda. Haleluya.